Selamat datang! Kali ini kita akan bedah sebuah kerangka kerja yang menarik banget untuk memahami dan yang lebih penting mengendalikan emosi kita. Yuk kita lihat bareng-barang apa saja wawasan yang bisa kita dapatkan. Oke, untuk memulainya, yuk kita pakai satu perumpamaan yang jadi inti dari semua ini. Coba dibayangkan, emosi Anda itu seperti seekor kuda yang luar biasa kuat dan penuh energi. Nah, pertanyaan besarnya adalah, kekuatan sebesar itu bakal membawa Anda menuju kemenangan atau justru malah membawa Anda ke kehancuran? Jawabannya tergantung. Siapa yang pegang kendali? Anda atau si kuda itu? Sekarang, yuk kita masuk ke bagian pertama. Kita coba pahami dulu, seperti apa sih sifat asli dari emosi itu? Si kuda liar yang kuat ini? Dan ternyata nih, emosi itu pada dasarnya bukan hal yang buruk loh. Kerangka kerja ini justru melihatnya sebagai bumbu kehidupan. Sesuatu yang memang sengaja dirancang ada di dalam diri kita. Perasaan cinta, cemburu, bahkan rasa duka, itu semua adalah anugerah. Bikin hidup kita jadi, ya, lebih hidup. Nah, disinilah masalahnya muncul. Masalahnya itu bukan pada kekuatan kudanya, tapi pada ada kekangnya atau enggak. Tanpa kendali, kekuatan yang sama persis, yang seharusnya bisa bawa kita melesat maju, malah jadi liar, berbahaya, dan bisa merusak. Terus, apa dong yang sering jadi penghalang kita buat mengendalikan kuda ini? Nah, ini membawa kita ke sebuah mitos yang umum banget, yaitu mitos tentang ketidakberdayaan. Inti dari semuanya adalah perubahan cara pandang yang drastis. Kita harus berhenti melihat diri kita sebagai korban dari emosi, sebaliknya, kita adalah pribadi yang punya otoritas, punya kuasa untuk memilih keadaan emosi kita. Ini soal mengambil alih kembali kendali. Coba lihat deh perbedaannya. Ini bukan lagi soal bertahan atau coping, tapi soal mengendalikan atau controlling. Fokusnya geser total, bukan lagi nyalahin masa lalu, tapi ambil tanggung jawab penuh atas respons kita sekarang. Dan hasilnya, wah, jauh beda. Bukan lagi korban, tapi jadi pemenang. Oke, jadi kalau kita memang bisa mengendalikan emosi, terus kekuatannya datang dari mana? Nah, jawabannya ternyata ada di sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang disebut identitas baru. Nah, ini idenya radikal banget. Kuncinya itu bukan coba-coba memperbaiki manusia lama yang sudah rusak parah. Lupakan itu. Kuncinya adalah hidup sepenuhnya dari manusia baru yang diciptakan utuh dan kudus. Jadi ini bukan renovasi rumah tua ya, ini bangun rumah baru dari nol. Dan disinilah beda mendasarnya antara self-esteem dengan apa yang di sini disebut Christ esteem. Gini deh, Anda kan nggak bisa ngangkat diri sendiri dari lumpur dengan narik rambut sendiri kan? Mustahil. Nilai sejati itu bukan ditemukan dengan gali-gali kebaikan di diri yang lama, tapi dengan menerima total identitas baru kita di dalam Kristus. Identitas yang sempurna dan kekal. Jadi, mengubah cara kita melihat identitas diri, itulah fondasi utamanya. Anda bukan lagi korban yang sedang dalam pemulihan. Bukan, Anda adalah ciptaan baru yang sudah merdeka. Oke, setelah kita paham soal identitas baru, sekarang kita masuk ke bagian yang praktis. Gimana caranya mengendalikan pikiran kita? Nah, di sini pikiran digambarkan sebagai kekang dan juga katup. Yuk, kita balik lagi ke perumpamaan kuda tadi. Kalau emosi itu kudanya, terus apa dong kekangnya? Nah, menurut kerangka kerja ini, yang jadi kekangnya itu adalah firman Tuhan. Itulah alat untuk mengendalikan dan mengarahkan emosi kita. Prosesnya sebenarnya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Gini caranya. Pertama, ada pikiran atau emosi liar yang muncul. Langsung, langkah kedua, Anda secara sadar tarik kekangnya. Maksudnya, lawan pikiran itu dengan kebenaran firman. Dan hasilnya, arah emosi Anda bakal langsung berbelok ngikutin kebenaran yang Anda pegang. Oke, selain sebagai kekang, ada satu lagi nih perumpamaan yang keren banget buat pikiran kita, yaitu sebagai sebuah katup kehidupan. Cara kerjanya gampang. Kalau pikiran Anda fokus ke firman Tuhan, katupnya terbuka dan aliran kehidupan lancar jaya. Sebaliknya, kalau pikiran Anda fokus ke hal-hal duniawi, katupnya tertutup, alirannya macet. Jadi, ini benar-benar pilihan sadar kita setiap saat yang menentukan emosi apa yang bakal keluar. Dan ini bahayanya kalau kita biarin katup itu ada di posisi yang salah. Coba bayangin, sebuah keinginan negatif yang kecil, kalau kita biarin, kita pikirin terus, itu seperti dibuai. Akhirnya tumbuh jadi tindakan dosa, dan ujung-ujungnya kehancuran.
Makanya strategi yang ditawarkan di sini istilahnya cukup keras. Lakukan aborsi rohani. Maksudnya apa? Begitu ada pikiran negatif muncul, langsung stop. Hentikan saat itu juga, di tahap keinginan. Jangan dikasih kesempatan untuk direnungkan. Tolak mentah-mentah, supaya dia nggak pernah dibuahi dan jadi tindakan yang merusak. Nah, semua ini pada akhirnya membawa kita ke satu kesimpulan yang sangat-sangat memberdayakan, yaitu ini semua adalah tentang sebuah keputusan harian, keputusan untuk memilih kehidupan. Tujuannya adalah untuk pindah dari yang darinya hidup di atas gelombang emosi yang naik turun, labil banget, ke sebuah garis iman yang lurus, stabil, kokoh, nggak peduli keadaannya lagi gimana. Dan salah satu alat paling ampuh buat mencapai itu adalah dengan punya perspektif kekal. Coba lihat timbangan ini. Masalah kita hari ini mungkin rasanya berat banget ya kan? Tapi, coba deh bandingkan sama berat kemuliaan yang kekal nanti. Tiba-tiba masalah yang sekarang ini jadi terasa ringan, jadi nggak ada apa-apanya. Dan ini poin kuncinya. Sukacita itu bukan cuma perasaan, tapi sebuah perintah. Logikanya sederhana aja. Kalau sesuatu itu diperintahkan, artinya kita pasti mampu melakukannya. Jadi, sukacita itu pilihan bukan cuma hasil dari keadaan kita yang lagi baik. Dan pada akhirnya, semuanya kembali ke satu pilihan mendasar ini. Pilihan yang ada di depan kita setiap hari. Kehidupan atau kematian. Berkat atau kutuk. Jadi, pertanyaan terpentingnya bukan lagi apa yang aku rasakan hari ini. Tapi, hidup yang mana yang akan aku pilih hari ini? Jadi, pilihlah kehidupan.